langsung membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 sampai 21. Efesus 1 ayat 15 sampai 21. Nanti selesai dari sini kita balik lagi setelah selesai pembacaan ayat sampai ayat 21, kita akan ulang ayat per ayat, kita akan kupas dan kita mau belajar daripadanya. Efesus 1 ayat 15 sampai 21 kita membaca satu bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian yang sudah membaca, menyimpan dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Coba dikembalikan ke ayat yang ke-15. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Efesus adalah jemaat yang salah satu jemaat yang Paulus concern atau Paulus peduli atau Paulus memperhatikan. Karena kalau kita membaca surat-surat jemaat, kita membaca adalah surat Roma, Efesus, Galatia, Filipi, Kolose, Tesalonika dan sebagainya. Paulus ikut andil di dalam pelayanan-pelayanan itu. Ada yang andil secara langsung melalui penginjilan, melalui church planting atau penanaman gereja. Ada yang melalui orang-orang lain. Salah satunya ada yang melalui sahabat-sahabatnya. Dan kalau kita membaca surat-surat yang ditulis, antara lain surat Roma, Efesus, Galatia, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan sebagainya itu ditulis dengan tujuan-tujuan khusus. Ada yang ditulis dalam perjalanan, ada yang ditulis dari penjara, dan semuanya bermanfaat dan semuanya temanya tema-tema yang khusus. Dan kalau kita membaca surat Efesus, di sini dimulai dengan Rasul Paulus yang bangga dengan jemaat Efesus. Betapa tidak? Coba perhatikan di baik-baik, kata dikatakan, karena ini setelah aku Paulus mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Wah, hebat saudara. Jadi rupa-rupanya imannya orang-orang Efesus. Orang Efesus itu kira-kira seperti jemaat FIC ya Pak salah ya, FIC. Kebanyakan gereja jadi saya kadang-kadang itu maksudnya. Jadi kira-kira begitu. Cuman zaman dulu kan nggak ada FIC, F ini, F itu kan nggak ada, saudaranya. Zaman dulu kan gerejanya cuma satu, kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Galatia, kepada Galatia yang lain, kepada jemaat di Galatia. Karena Galatia itu ada Galatia Utara, ada Selatan, saudara. Dan kalau kita membaca kepada jemaat di Tesalonika, jelas, saudara. Nah, zaman sekarang memang ada yang orang salah mengerti, sehingga berkata, wah itu gereja yang namanya macam-macam itu sesat, itu salah itu. Yang ada adalah gereja di, misalnya ada satu gereja di situ,
Church in Diamond Bar. Ya sudah, satu kota itu satu, nggak boleh banyak-banyak. Church in Chino, yang lainnya sesat semua. Sudah. Nah itu zaman dulu, itu zaman old, saudara. Zaman now, zaman sekarang kalau kita melihat, memang saudara ada banyak gereja, tapi semuanya adalah satu bagian dari tubuh Kristus. Dan di sini Rasul Paulus berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu, jemaat Efesus adalah jemaat yang punya iman. Wow, di mana ada pendeta yang nggak suka kalau jemaatnya punya iman, saudara? Luar biasa ya. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Wah, ini jemaat yang luar biasa loh. Karena jemaat ini nggak cuma punya iman, tapi jemaat ini punya kasih kepada semua orang kudus. Nggak ada ribut-ribut masalah menu makanan Natalan apa, nggak ada, saudaraku ya. Nggak ada ribut-ribut masalah seragam seragam paduan sara apa, nggak ada, saudara. Nggak ada ribut-ribut masalah siapa yang terima tamu, siapa yang asyur, siapa yang musik, semua, nggak ada. Nggak ada yang ribut-ribut masalah tukar menukar kado, nggak ada, saudaraku. Nggak ada yang ribut apa itu masalah kado Natalan, nggak ada, saudara. Semuanya baik karena setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, kurang apa coba? Nggak kurang apa kan? Iman sudah punya, kasih sudah punya, saudara. Coba tanya Pak Pastor Sam. Maksud saya masih kurang apa? Kalau FIC ya? Saya kok FCI terus ingatnya. FIC sudah begini, kira-kira kurang apa, Pastor Sam? Kurang apa, saudara? Iman sudah punya. Ya, sakit beriman semua. Gak punya kerjaan beriman semua. Gak punya jodoh beriman semua, saudara. Gak punya rumah beriman. Tenang, ini punya iman loh. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa loh, imannya kepada Tuhan Yesus luar biasa loh. Dan kasihmu terhadap semua orang kudus. Apalagi yang kurang? Ayo ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Saudaraku, tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba Tuhan melihat orang-orang yang dilayaninya hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga mewujud nyatakan imannya itu melalui kasih. Jadi iman itu tidak berdiri sendiri. Iman itu tidak berdiri satu pihak, lalu kasih di sebelah sana. Jadi tidak mungkin ada orang hidupnya beriman, tapi kasihnya melorot, nggak ada, saudara. Sebab kasih adalah wujud nyata dari iman. Itu sebabnya kalau saya membaca surat Yakobus, sudah akan temukan di sana, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mengapa? Karena iman harus diwujud nyatakan dengan perbuatan. Dan kalau kita membaca di sana, salah satu pasalnya Yakobus berkata, bagaimana kamu dikatakan beriman? Iman diuji dengan cara tindakan, sikap, dan pandangan kita terhadap orang lain. Bagaimana mungkin kamu beriman, sedangkan kalau ada orang yang pakai baju bagus, kamu suruh duduk di depan. Kalau orangnya pakai baju yang kurang bagus, ya duduk di belakang. Adakah itu dinamakan iman? Jadi iman harus diwujud nyatakan melalui kasih. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kasihnya nyata. Kalau ada orang namanya beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi hidupnya cakar-cakaran tiap hari, hidupnya berantem, tidak pernah kenal lelah, marah-marahnya dari terbit matahari sampai pada masuknya, maka kita perlu bertanya, ini orang sungguh beriman kepada Tuhan Yesus atau imannya iman-iman palsu? Karena iman itu harus nyata lewat perbuatan. Ya, Yesus katakan dengan jelas, iman tanpa perbuatan. Makanya dia bersyukur. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Setiap kali aku mengingat kamu di dalam doaku, dia mengucap syukur. Kalau ingat jemaat FIC, Paulus ini Pastor Sam mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk iman jemaat FIC, untuk kasih jemaat FIC. Nggak pernah ada berantem tahun 2017, tahun 2016 nggak pernah ada berantem kecuali kalau ada 1-2. Oh, tahun 2018 apalagi tidak ada, karena kasihnya nyata luar biasa. Aku nggak berhenti mengucap syukur di dalam doaku. Tapi nggak cukup sampai di situ. Nah, kemudian selanjutnya, dan selalu mengingatkan dalam doaku,
dan meminta kepada Allah. 17. Dan meminta kepada Allah apa yang diminta Paulus, saudara. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Sampai sini tutup dulu ya. Apa yang diminta Rasul Paulus kira-kira? Kalau jemaahnya sudah punya iman, jemaahnya sudah punya kasih, gak pernah ribut, gak pernah saling gosip, gak pernah saling fitnah, gak pernah buang-buang muka, gak pernah saling benci, gak pernah ceker-cekeran, apa kira-kira yang diminta, saudara? Dan saya minta kepadamu, kira-kira apa? Kalau jemaat yang seperti ini, kira-kira doanya pendeta apa, saudara? Ya, lihat sini. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Aneh ya, kalau saya jadi jemaat ini, pendetanya model Paulus, saya keluar. Lu bener kok? Coba dianalisa nih kalimatnya. Dan meminta supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Loh, saya ini expect Pastor Sam itu berdoa buat saya. Kalau bisa itu kan saya sekarang tinggalnya di apartemen gitu. Saya mestinya berdoa, Pastor Sam itu harus berdoa buat saya supaya saya itu tinggalnya punya rumah gitu loh. Ya minimal di Victorville gitulah. Ya, yang agak murah gitu. Ya kalau bisa Chino Hill gitu ya nggak apa-apa gitu. Atau sekali lagi rame Eastville, sudah rumahnya rame-rame bagus-bagus di sana. Pastor Sam nggak berdoa buat saya loh, tapi berdoanya kok malah minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Aduh, bagaimana ini? Pastor Sam kan sudah lihat saya, mobil saya itu Honda Civic tahun 1998. Kalau di start nggak jalan. Besok pagi nggak jalan, ganti baterai. Baterai diganti, transmisinya rusak, mesinnya rusak, sudah mesin rusak, ini power steeringnya rusak, sudah power steering sudah bener, yang lain lagi banyak kempes, banyak kok, dan sudah. Mestinya Pastor Sam berdoa buat saya mobil baru gitu loh, saudara. Tapi enggak tuh, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan aneh loh ini, Pastor Sam nggak berdoa buat gereja FIC supaya FIC ini lebih gede gitu loh. Kamu ini nggak terlalu gede kan ya, saudara ya? Mestinya kan Pastor Sam ini berdoa, setelah aku melihat imanmu dalam Kristus dan kasihmu terhadap semua orang kudus, aku berdoa supaya FIC makin besar, punya gereja sendiri, nggak cuma build strong mah kecil. Loh, tapi nggak berdoa itu sudah. Waduh, kan gregetan kok cuma punya pendeta model begini, saudara. Tapi ini yang saya katakan, inilah hamba Tuhan yang mengerti apa next level yang terbaik untuk orang-orang yang dilayaninya. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang akan menjadi goal kita, yang akan menjadi next level kita di tahun 2018 ini. Saya berdoa supaya jemaat FIC tidak hanya cukup hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya sekedar memiliki kasih satu dengan yang lainnya, tapi jemaat FIC punya kehidupan satu kerinduan Tuhan. Saya mau hidup dalam next level. Jadi judul khotbahnya pada sore hari ini, Living in the Next Level. Tapi bukan yang tadi next levelnya level ya tadi, kalau levelnya udah Civic naik lagi udah Accord sebenarnya. Kalau Accord sudah naik levelnya lagi jadi BMW naik lagi jadi Maserati naik jadi Bentley naik jadi Rolls Royce naik lagi jadi apa saya nggak ngerti sudah. Bukan next level yang itu, tapi next level yang dimaksud firman Tuhan di sini untuk mengenal Dia. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, kita akan temukan ada dua hal saja yang akan kita pelajari, kita kupas pada malam hari ini atau sore hari ini, supaya kalau kita memahami hal ini, maka yang namanya build strong itu bukan lagi satu masalah, bukan lagi hal yang sulit. Apa yang hal yang utama? Apa next level yang dimaksud di sini? Yang pertama, saudara, dan meminta supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat, yang di bahasa saya dikatakan pneuma Sophia, ya hikmat itu Sophia, roh itu pneuma Sophia, dan wahyu apokalipsis atau pembukaan rahasia kebenaran untuk mengenal Dia dengan benar.
ini loh saudara, apa yang dimaksud dengan living in the next level bukan hanya sekedar puas beriman kepada Tuhan Yesus, sudah memiliki kasih saudara, tapi memiliki atau masuk dalam satu next level dimensi yang baru dalam kehidupan sebagai orang percaya, yaitu mengenal Allah Tuhan kita dengan benar. Kata dengan benar ini kalau dalam bahasa Inggris tidak ada, karena hanya dikatakan to know him. Tapi kalau dalam bahasa Greek-nya, bahasa Yunani-nya ditulis betul. Karena kata yang dipakai bukan untuk kata to know him, itu harusnya ginosko, tetapi dalam bahasa ini dengan untuk mengenal dia dengan benar. Kata mengenal dia dengan benar, 4 kata ini di dalam bahasa Yunani-nya dipakai satu kata saja, epignosko atau epignosis, atau artinya mengenal dia, bukan sekedar mengenal dia, tetapi mengenal dia dengan benar. Ini doa yang tepat, ini doa yang menghujam sampai kepada titik masalah akar persoalan yang sesungguhnya yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Berdoa memohon roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah saudara, nggak semua orang bisa atau mengerti apa yang diminta. Kalau saya sekarang bertanya kepada saudara, atau misalnya Tuhan sekarang datang kepada saudara dan Tuhan tanya, saudara-saudara, jemaat FIC minta apa? Kira-kira saudara sudah datang dengan list yang panjang ya, dari sakunya bawa kertas gitu. Tuhan, nomor 1 saya minta sehat Tuhan. 2, anak saya jadi insinyur, jadi dokter, jadi lawyer. 3, saya minta Tuhan pekerjaan yang baru. 4, saya minta. Saudara, tidak banyak orang yang mengerti berdoa secara tepat. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita menemukan ada seorang yang diminta, yang ditawari oleh Tuhan. Kamu minta apa hambaku? Siapa dia? Dia Salomo. Dia mengerti apa yang dia minta, dan dia tidak minta apa yang dia inginkan, tapi dia meminta apa yang dia butuhkan. Seringkali orang percaya tidak membutuhkan atau tidak menginginkan apa yang dia butuhkan, dan sebaliknya apa yang dia butuhkan dia tidak inginkan. Tapi Salomo ngerti. Salomo ditanya, Salomo minta apa? Ini pada waktu awal-awalnya, waktu dia belum kawin dengan banyak perempuan itu, saudaraku. Salomo kan akhirnya istrinya 700, gundinya 300 kan, total jenderal 1000. Itu yang ketahuan saudara. Yang nggak ketahuan berapa lagi nggak ngerti saya. Itu sebabnya akhir hidupnya Salomo hancur. Kerajaan itu menjadi 2, yang satu anaknya Rehoboam yang memimpin, dan salah satu pegawai yang bernama Yerobeam terpecah jadi 2 sampai hancur kerajaan Israel nggak karu-karuan itu. Tapi pada awal pemerintahnya Salomo ditanya, kamu minta apa Salomo? Salomo berkata, Tuhan, aku nggak minta apa-apa Tuhan. Aku cuma minta hikmat. Hikmat dan wahyu. Aku cuma minta hikmat Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Salomo, karena kamu nggak minta apa-apa, kamu cuma minta hikmat, aku berikan kepadamu kekayaan. Nah, ini yang menjadi goal atau permohonan orang Kristen seharusnya, untuk mengenal dia dengan benar. Kenapa saudara? Sebab kalau kita mengenal dengan benar, kalau kita mengerti mengenal Allah dengan benar, maka semuanya dapat kita atasi, semuanya dapat kita tanggulangi. Kenapa orang mintanya macam-macam aneh-aneh? Karena dia tidak mengerti apa yang dia minta. Tapi kalau orang mengerti, meminta supaya dia mengenal Allah dengan benar, maka dia akan bisa menghadapi segala sesuatu dalam hidupnya. Nah, sudah dikasih Tuhan, ada 3 klasifikasi. Kalau kata mengenal dia dengan benar, kata yang dibagi itu epignosis atau epignosko atau epignosis. Epignosis itu artinya gini, to know him correctly and precisely. Jadi artinya mengenal Tuhan bukan cuma mengenal Tuhan, tapi mengenal Tuhan dengan benar, dengan persis. Itu loh saudara, luar biasa ya. Nah, sudah dikasih Tuhan, kalau kita membaca di sini, kita bisa mengklasifikasikan. Ada yang namanya mengerti Tuhan, ada yang namanya mengenal Tuhan, tapi yang ketiga, ini yang Tuhan mau, mengenal Tuhan dengan benar.
Kenapa saya bagi menjadi 3 kelompok? Pertama, mengerti Tuhan itu gini. Kita sekolah, saudara, sekolah, misalnya sekolah kitab gitu. Kamu mengerti Tuhan? Oh ya tahu, Tuhan itu Maha Kudus, Maha Setia, Maha Pengampun, Maha Pemberi. Dia Allah yang baik, Allah yang kudus. Kamu tahu? Tahu, itu mengerti. Kayak orang Farisi. Orang Farisi itu kenal Tuhan enggak? Oh, ngerti Tuhan loh, saudara. Dia belajar, orang Farisi itu belajar kitab Taurat itu luar biasa. Bahkan mereka harus hafal, saudara. Saya mau tanya, apakah mereka kenal Tuhan? Ini orang yang kelompok pertama, orang yang mengerti. Nah, kalau saudara mau jadi gereja FIC yang build strong, jangan cuma mengerti. Karena orang yang mengerti, pada waktu dia ada dalam pergumulan, dia akan bimbang, kacau, bingung, saudara. Kenapa? Ngerti, tapi tidak mengenal Tuhannya. Nah, sudah ngerti atau kenal? Jangan dijawab, ketahuan sebelahnya, saudara. Jawab sendiri-sendiri aja, saudara. Sudah ngerti Tuhan atau kenal Tuhan? Nah, cara bedakannya, mari sabar dulu, sabar, jangan buru-buru, saudara. Baru jam berapa? Baru 4.30, masih lama. Jam 7 selesai. Mengerti Tuhan sama mengenal Tuhan bedanya nanti, sabar. Klasifikasi yang kedua, kalau mengerti itu bahasa Greek-nya oida. Oida itu bukan oida, ya. Oida itu artinya ngerti. Yang ngerti, kayak saudara mengerti Donald Trump baca gitu. Itu oida, mengerti. Banyak orang mengenal Tuhan sampai tarafnya cuma oida, ngerti Tuhan. Tapi waktu udah masalah bingung, kacau. Orang yang kenal Tuhan, dokter bilang, Bu, kena cancer Bu. Siap-siap ya Bu, umurnya tinggal 3 bulan. Kalau orang ngerti Tuhan, masa Dok? Ya ampun, ya astagfirullahaladzim, dokter, masa umur saya tinggal 3 bulan dokter? Bingung, dia terus ngatur, duitnya mau kemana, dikemanakan gitu saudara ya. Itu orang mengerti Tuhan. Tapi orang kenal Tuhan gak gitu. Apa Dok? 3 bulan? Yes, oke. Jangan 3 bulan Dok, besok pun juga gak apa-apa Dok. Itu orang kenal Tuhan. Nah sekarang bedanya Pak, kalau mengenal Tuhan itu ginosko. Kalau yang namanya mengenal Tuhan dengan benar itu epignosis. Epignosko atau epignosis artinya bukan sekedar mengenal Tuhan, tapi mengenal Tuhan dengan precise, dengan nyata, dengan jelas, dengan benar. Dia mengerti kehendak Tuhan, dia belajar mengenal isi hatinya Tuhan, dia ingin mengenal detak jantungnya Tuhan. Ini yang dinamakan epignosis. Ini yang didoakan Paulus untuk jemaat Efesus dan juga jemaat FIC pada sore hari, memberikan kepada kalian roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saudara yang dikasih Tuhan, nah apa bedanya orang mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar? Orang mengenal Tuhan begini, tadi kan cancer, apa Dok? 3 bulan, it's okay. Pasti saya sembuh, pasti saya sembuh. Ini mengenal Tuhan. Tapi kalau mengenal Tuhan dengan benar gini sih, dia nggak bilang pasti sembuh, pasti enggak. Dia bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Dokter bilang saya kena cancer. Kira-kira Tuhan mau apa melalui penyakit kanker ini dalam hidup saya? Ini orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam kesusahan Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kemuliaannya kepada dunia dan kepada seluruh orang yang ada hidup di atas muka bumi ini. Itu orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Jadi saudaraku, kalau mengenal Tuhan itu dia percaya, saya percaya Tuhan itu penyembuh. Tapi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia percaya Tuhan penyembuh, tapi dia juga percaya bahwa Tuhan punya maksud melalui sakit penyakitnya ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebab Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukar, dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam aniaya, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, penerapannya lagi. Orang yang mengerti Tuhan, kenal Leo, mulutnya nggak dijaga loh. Dasar bosnya kurang ajar,
mean, ya terus apa itu, rasis, ya mentang-mentang saya Indonesia, bahasa Inggrisnya pelepotan, dikeluarkan. Oh, tahu rasa lo ya, lu keluarin gua, tahu rasa lo, gua sumpahin lo 3 bulan bangkrut perusahaan ini. Ini orang ngerti Tuhan, ngerti Tuhan, tapi cuma sampai di oida akal. Orang mengenal Tuhan gimana? Dipecat sudah, kena fire, kena layoff gitu ya. Dia bilang, terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan, aku pasti dapat kerjaan. Hari ini aku dibayar $18, besok pasti $25. Ini orang mengenal Tuhan. Salah nggak? Nggak salah, saudara. Nggak salah loh ya. Jangan bilang saya salah loh. Nggak. Tapi mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar itu tadi baru gnosis. Tapi epignosis gini. Tuhan, terima kasih. Aku kenal layoff Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku yakin percaya Engkau sanggup menyediakan segala yang kuperlukan. Bahkan sekalipun sampai aku belum dapat kerjaan, aku yakin dan percaya Tuhan sediakan yang menjadi kebutuhanku. Tapi dalam masa-masa sukar Tuhan, aku berdoa supaya aku diberi kekuatan dan kemampuan untuk bertahan dan mampukan aku tetap jadi berkat bagi banyak orang. Ini epignosis. Saya mau tanya, sudah mau mengenal Tuhan atau mengenal Tuhan dengan benar? Yang benar, sudah. Ya, mengenal Tuhan dengan benar. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, kenapa sih kita perlu mengenal Tuhan dengan benar? Semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, semakin kita mengenal diri kita dengan benar. Kenapa orang kacau hidupnya? Karena dia tidak bisa mengenali dirinya dengan benar. Kenapa dia tidak mengenali dirinya dengan benar? Karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Orang bingung, saudara, aku ini laki apa perempuan ya? Kalau kamu bingung, kamu coba mengenal Tuhan. Karena Tuhan dengan benar, sudah akan ngerti. Oh iya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Oke. Saudaraku, kenapa orang bingung? Oh, ada orang berdoa, Tuhan, saya minta kehendak-Mu Tuhan. Berdoa puasa 30. Kenapa berdoa puasa sampai 2 bulan tante? Supaya mengenal kehendak Tuhan, Om. Saya mau tanya, saudara, apa betul sih kehendak Tuhan susah banget dimengerti, saudara? Memangnya Tuhan itu jahat banget? Kayaknya kadang-kadang orang Kristen itu aneh-aneh, saudara. Kadang-kadang kayaknya Tuhan itu jahat banget gitu, saudara. Kenapa? Loh, coba untuk mengenal kehendak Tuhan aja mesti doa puasa 1 tahun, saudara. Loh, Tuhan kan kayaknya jahat banget mengenal kehendak Tuhan, doa puasa 1 tahun katanya. Kehendak Tuhan itu terbuka kok. Katanya Tuhan baik. Kehendak Tuhan dinyatakan bagi umatnya enggak? Dinyatakan. Cuman problemnya seringkali kita tidak bisa mengenal kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan ada orang mau kawin dengan orang yang nggak kenal Tuhan, masih berdoa, Tuhan nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Jikalau Engkau kehendaki Tuhan, maka Engkau kawin dengan dia, Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu. Pastor Sen biar nggak setuju, aku akan tanya kehendak Tuhan. Siapa sih Pastor Sen? Orang dia baru masih lebih muda dari saya, datang dari Indonesia baru kemarin. Saya sudah 40 tahun di Amerika ini. Saya mau cari kehendak Tuhan. Saudara, kalau engkau mengenal Tuhan dengan benar, engkau gak pusing kok dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan nyata dari firman-Nya. Nah, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, kalau orang mengenal Tuhan dengan benar, dia mengenali dirinya dengan benar. Juga saudaraku, kalau orang mengenali Tuhan dengan benar, maka hidupnya juga benar. Kenapa sih orang hidupnya kacau? Pasti dia gak kenal Tuhan. Loh, dia Kristen loh Pak, dia baca Alkitab loh Pak, kemana-mana baca Alkitab loh Pak. Who cares? Karena engkau membaca Alkitab, tapi kalau engkau tidak mengenal Allah dengan benar, engkau cuma mengerti. Orang Farisi itu ngerti, hafal Taurat loh saudara, hafal Taurat, tapi dia cuma mengerti tentang Tuhan, nggak mengerti, tidak memahami maksud dan karya secara rencana Tuhan. Orang yang mengenal dengan Tuhan dengan benar, maka dia memandang dirinya, dia bisa mengenali dirinya dengan benar. Aku ini siapa? Untuk apa aku ada di Amerika? Orang yang kenal Tuhan dengan benar, dia sadar dia di Amerika bukan cuma numpang lewat. Dia di Amerika untuk memberkati Amerika ini. Bukan cuma cari dolar, saudara. Banyak orang di sini nggak peduli loh, orang Indonesia. Maaf ya, saya juga orang Indonesia soalnya. Banyak orang nggak peduli loh dengan Amerika ini. Mau masa bola, mau shutdown, mau shut up, mau shut off, mau apa, who cares ya. Orang tanya, Amerika shutdown nih?
Enggak, apa sih? Aku enggak ikut. Pokoknya buah kerja aja. Senin sampai Sabtu buah kerja aja dah. Pokoknya minggu bapak pulang ke gereja aja dah. Ini orang yang nggak pernah mengenal dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengenal Allah dengan benar. Orang yang mengenal Allah dengan benar, dia mengenal dirinya dengan benar. Nah, kalau dia mengenal dirinya dengan benar, maka hal itu pengenalan akan Allah akan membuat hidup seseorang benar atau seseorang berubah. Masa sih dia nipu duit orang dibawa lari ke Indonesia? Masa sih ada orang sampai nipu 30.000 nggak dikembalikan? Orang Kristen loh saudara. Saya nggak ngomong orang Islam loh saudara ya. Direkam ini, saya nggak ngomong mereka loh, saya ngomong orang-orang sini loh saudara. Masa iya sih orang Kristen bawa lari duitnya sama anggota gereja 30.000 bawa pulang loh saudara. Loh tapi dia singer loh pak, singer loh pak. Who cares? Kalau kamu singer, kamu nggak mengenal Tuhan dengan benar, hidupmu rusak. Makanya saya bilang, orang yang berdiri di sini, hidupnya mesti dibenahi dulu. Nggak semua orang boleh berdiri di sini, nggak semua orang boleh cuap-cuap di sini. Orang yang mau melayani Tuhan, dia dijadwal bukan supaya dia datang ke gereja, dia dijadwal karena hidupnya memuliakan Tuhan dan dia pantas untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan dibalik. Oh gereja Indonesia saya boleh lihat, saya khotbah tiap minggu keliling. Gereja itu dibalik-balik semua, dibalik-balik semua. Bahkan ada orang dijadikan majelis supaya dia datang ke gereja. Saya bilang, Bu, rambutnya aja pang begitu Pak, jadi anggota majelis Bu. Ya habis Pak, kalau dia nggak ditunjuk jadi majelis, nanti kan dia nggak ke gereja Pak. Nanti kalau dia nggak ke gereja siapa? Loh kamu itu cari peminat, cari arisan atau gereja sudah? Kalau arisan ya silakan, ini gereja loh sudah. Build strong, mengenal Allah dengan benar. Kalau orang mengenal Tuhan dengan benar, dia ngerti kok. Oh ini nggak benar, salah ini. Bapak lari duit orang itu salah. Dan orang yang menyembah Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia nggak asal sedikit-sedikit utang, dikit-dikit utang, dikit-dikit. Dia berdoa sama Tuhan. Karena dia percaya Tuhan mampu buka jalan dalam segala perkara. Jadi kalau ada apa-apa, dikit jam utang. Oh, sudah biar dikasih Tuhan. Bahkan kalau ada orang datang kepada saya bilang, Pak Pendeta, suatu kali ada orang datang, Pak, dia cerita, saya mau bayar ini Pak, loan sekolah. Saya sudah RN Pak, sudah hampir RN. Saya ini sudah lulus, terus saya ditagih Pak kemarin Pak. Tagihannya itu kalau nggak salah 8.000 atau gimana. Terus datang ke rumah saya. Saya pikir dia datang ke rumah saya, dia minta didoa, dia minta saya doakan sudah. Ternyata dia datang ke rumah gini Pak. Jadi maksud kedatangan kami suami istri, kedatangan kami itu kalau bisa ya, kalau Bapak bisa keluar 2.000, lalu yang sena 2.000, 4 orang aja kan sudah tentu Pak 8.000. Tak pikir sudah aku. Kenapa saya nggak kasih? Saya belajar, jangan kita pernah menjadi Tuhan bagi orang lain. Saya katakan sekali, jangan pernah kita menjadi Tuhan bagi orang lain, sekalipun kita punya uang. Jadi orang itu datang, oke, saya jawab, oke, kamu 2.000, minta 2.000, ayo berdoa. Yesus, doa, berkati dia Tuhan. 8.000 Tuhan tidak mustahil bagimu Tuhan. Pulang Pak sama 200, 2.000 kan, 1/10, 40. Dia kaget dong. Dia minta 2.000, saya kasih 200. Kenapa? Saya mau melatih dia berdoa. Dan saya berkata, pulang dan lakukan firman Tuhan. Pada waktu Elisa atau Elia yang bertemu dengan janda yang janda seorang nabi yang punya utang banyak itu, apa yang dikatakan Elia ya? Apa yang dikatakan Elia? Pulang, minta botol yang banyak di tetanggamu, tutup pintu dan tuangkan minyak yang ada di botolmu. Mana yang penuh angkatlah dan penuhi sampai semua penuh. Juallah dan hiduplah dari lebihnya. Itu yang dikatakan Elia. Saya bilang, pulang, di rumah masih ada apa? Enggak punya apa-apa. Kamu punya mobil juga loh. Saya pikir ini nggak benar ini saudaraku ya. TV-mu gede banget loh. TV-nya 54 inch berapa waktu zaman itu sudah zaman kalau. Ya Pak nonton TV Pak. Jual, ganti mobilmu, beli yang murah. Itu mobilmu kalau kamu jual kira-kira bisa 4 sampai 5.000.
TV-mu kamu jual, nggak usah nonton TV dulu. Nggak nonton TV nggak mati ya. Jangan pernah berpikir kalau TV dijual nggak punya TV mati. Jangan pernah berpikir seperti itu. Sudah. Terus apalagi Pak? Yang lainnya lakukan. Pulang. Terus saya tanya istrinya, kamu bisa apa? Ya nggak bisa apa-apa Pak, bisanya cuma masak. Oke, kamu masak. Besok bawa ke gereja. Saya akan umumkan bahwa kamu perlu uang supaya jemaat borong semuanya. Benar sudah Bu, saya katakan. Besok minggu tidak ada makan-makan. Ada saudara kita yang akan bawa makanan. Sudah saya minta, sudah beli, nggak minta. Beli. Kalau bisa beli bukan 1, 2, 3, 4 porsi. Tunggu. Saya bilang gitu. Benar, utangnya tertutup. Coba kok tak kasih 2.000. Nanti besok lagi, masa depan dia akan gitu lagi. Sudah kok dia nggak punya uang, dia akan Pak pinjam Pak minta Pak pinjam Pak minta Pak. Dan kalau orang sudah pinjam, biasanya nggak kembali. Sudah. Jadi saya, apalagi pendeta sudah ditagih, salah, nggak ditagih katanya nggak punya kasih kan? Loh, paling enak pinjam itu sama pendeta loh. Nanti kita pinjam sama pastor saya coba. Coba kalau dia berani nagih sudah, nggak berani sudah. Lo maaf ya, kadang-kadang kita kalau nagih hutang tuh kayak kita orang ngemis kok sudah, bener ya? Loh, saya pikir loh, yang hutang itu kamu apa saya? Kalau saya minta kembalikan duit saya, kok malah kamu marah-marah? Waduh, nggak punya, mau apa kamu? Kamu tahu kamu lebih galak dari saya, pasti lebih galak dari dia kan saudara ya? Lu ini aneh loh saudara. Tapi itu yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Tidak mengenal Allah dengan benar. Kalau orang mengenal Allah dengan benar, waktu dia ada dalam masalah kesulitan, dia datang pakai lutut berkata, Allah kuasa melakukan segala. Gak punya duit, bocian Tuhan. Tolong Tuhan, bukan jalan Tuhan. Belum juga bilang sama Tuhan, sudah datang kepada seluruh anggota FIC satu persatu. Kamu bisa berapa pinjemin? Kamu bisa berapa? Kamu bisa berapa? Kenapa? Dia nggak mengenal Tuhannya dengan benar. Kalau hari Minggu, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, teman-teman, lompat bagi Tuhan. Mumet saya sudah, kadang-kadang melihat orang lain. Benar sudah. Antara mulut sama perbuatan beda loh. Minggu Tuhan, Allah kuasa melakukan segala. Ya, tapi kalau ada masalah, bukan lari ke Tuhan dulu, lari ke orang dulu. Sampai di kantornya, dia ini dikenal sebagai tukang pinjam uang dan gak bayar. Terkenal orang Kristen lagi. Makanya gereja nggak penuh-penuh karena modelnya orang-orang model begini. Coba kalau orang Kristen semuanya mengenal Allah dengan benar. Oh, FIC ini nggak lama dibongkar. Oh, bukan gereja kok dibongkar sudah. Pindah kok dibongkar. Pindah gereja yang lebih gede sudah. Kenapa? Semua FIC kenal Tuhan dengan benar. Orang yang mengenal hidupnya mengenal Allah dengan benar, cara hidupnya berubah, cara hidup diperbaharui, dan hidupnya memuliakan Tuhan. Karena dia, kita akan menjadi sama dengan siapa yang kita sembah. Saya ulang lagi. Itu ada bukunya, saudara. You will be someone or something that you worship. Kalau kita nyembah Tuhan dengan benar, kita akan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita serupa dengan Tuhan Yesus, mulut kita kayak Tuhan Yesus, pandangan kita kayak Tuhan Yesus, perbuatan kita kayak Tuhan Yesus. Kadang saya lihat ada orang nggak karu-karu hidupnya, nggak berubah, didoakan, doa tengging kelepasan, setiap minggu kelepasan, nggak lepas-lepas. Sudah ajari dia mengenal Tuhan dengan benar, hidupnya akan berubah. Jangan cuma diajari kelepasan terus, setiap minggu kelepasan. Lah kok nggak lepas-lepas sudah? Katanya Tuhan berkuasa. Ada sesuatu yang nggak benar ini. Dia hidupnya nggak mengenal Tuhan dengan benar. Dan orang, suami-suami doakan istrimu. Bapak-bapak kalau pagi berdoa buat istrinya nggak? Berdoa kan? Doanya apa? Tuhan berkati istriku sehat Tuhan, masaknya enak Tuhan, kasih penuh sudah. Tolong Tuhan supaya nggak shopping Tuhan, tolong supaya duitnya ngumpul Tuhan, tolong bisa di rumah Tuhan, tolong istri tetap shopping terus. Kenapa? Istrinya nggak pernah didoakan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kalau istrinya mengenal Tuhan dengan benar, bapak-bapak kalau pagi doanya diubah, Tuhan tolong tumpangi tangan biar dia mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Haleluya. Udah gak usah doa macam-macam lagi dengan suami, dengan istrimu ya. Kok doamu macam-macam, doa shopping, oh marah nanti. Tuhan, biar dia mengenal Engkau dengan benar. Pasti kalau istri mengenal Tuhan dengan benar, dia jaga dompetnya baik-baik,
Dia mau shopping, dia tanya Tuhan, apa aku harus beli atau enggak? Ibu-ibu, kalau pagi doa buat bapak-bapak enggak? Doanya gimana? Tuhan, jaga mata suamiku, butakan dia Tuhan. Buta bener bahaya loh semua. Lu banyak ibu-ibu doanya gitu, butakan mata suamiku terhadap cewek-cewek Tuhan. Enggak perlu. Berdoa Tuhan, biar suamiku mengenal Engkau dengan benar. Kalau suamiku mengenal Engkau dengan benar, dia mengenal dirinya dengan benar, dan dia mengenal istrinya dengan benar, dan dia hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi ada suami-suami yang nggak bertobat, sudah doakan, istri-istri doakan, Tuhan, aku minta Numa Sofia, aku minta roh hikmat dan wahyu, supaya suamiku mengenal Engkau dengan benar. Dan bawa suami ikut pemuritan, supaya dia mengenal Tuhan dengan benar. Hidupnya berubah. Ya, sama jemaat FIC ini kok semuanya mengenal dengan Tuhan. Pastor nggak usah pusing-pusing. Oh, banyak pendeta sakit masuk rumah sakit karena stres sudah. Banyak. Kenapa? Lah sudah susah diatur sudah. Mari sudah kebaktian, kita datang kebaktian jam 3.30 sampai 3.30. Datang 3.45 3.55 setengah. Mari saudara, mari kantong boleh kenalkan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah ambil dompetmu, saudaraku, angkat dompetmu sama-sama dan percayalah Tuhan sanggup beri rumah kuasa. Nggak usah ngomong gitu, saudara, nggak usah. Malu-maluin, saudara. Kayaknya kita itu nggak kenal Tuhan, gitu, saudara. Kalau orang kenal Tuhan dengan benar, sudah tiba waktu kita memberi untuk Tuhan. Mari beri yang terbaik, saudara. Amin. Mari kita nyanyi. Cukup ya. Nggak usah pakai Saudara, coba dompet diangkat semua. Keluarkan uangnya. Sebenarnya itu Natal BKS itu sudah bikin malu pendeta-pendetanya. Minta ampun. Saya kadang-kadang males datang dalam BKS. Itu kayak diatur-atur, dimanipulasi. Saudara, jangan ada yang kasih $1, oke? Orang sudah bilang pamali. Gak perlu. Ajari jemaat mengenal Tuhan dengan benar. Kalau dia mengenal Tuhan dengan benar, dia memberi dengan benar. Kita memberi, kita mengembalikan kepada Tuhan, bukan supaya kita diberkati. Kita mengembalikan milik Tuhan karena kita sudah. Katakan sudah ya. Jadi jangan minta-minta. Jadi jangan ini. Hari ini kok kebaktiannya lain ya. Kok tidak ada ayat-ayat pendukung ya yang mengingatkan kita bahwa kita diberkati Tuhan ya. Engkau sudah diberkati. Sudah datang di Indonesia, ingat dari Indonesia datang ke sini berapa koper? 2, ada yang 1, ada yang 2, yang 1 bolong-bolong sampai keteteran semua barang-barangnya, tinggal 1 kan. Sekarang kok bawa pulang ke rumah ke Indonesia, bawa berapa koper ayo? Wah cukup sudah, sofanya aja di koper berapa koper, potong-potong sudah ya. Mobilnya berapa koper itu, nggak muat. Coba kalau sudah mau ngasih Tuhan itu menghina Tuhan, ya ingat kasih Tuhan buat kita itu kayak apa? Sudah datang dari Indonesia sudah bisa bahasa Inggris semua? Gak bisa Pak. Sudah ngomong Inggris apa orang sudah what? I don't understand. What? Tapi sekarang sudah ngomong dikit orang sudah tahu apa itu bukan kasih Tuhan. Sudah bisa kerja, hidup nyaman di Amerika, itu kasih Tuhan. Masa kita masih mari saudara yang tidak punya rumah dalam 3 bulan, saya yakin pasti punya rumah. Ini masuk 8 sudah. Saya nggak perlu promosi model begitu. Saya nggak butuh rumah. Karena saya sudah punya rumah di surga. Amin. Ini orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Dia punya rumah di surga. Terus jangan lama-lama. Jadi jangan puas kalau kita sudah mengenal Tuhan. Tapi kita harus belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ada lagunya kan? Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Orang yang mengenal Tuhan, dia tahu tujuan hidupnya buat apa. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia sadar dia hidup di Amerika bukan untuk menyembah dolar. Dia bukan untuk menyembah pekerjaan. Dia bukan untuk menyembah materi. Tapi dia ada, dimanapun dia ada untuk menyembah Tuhan. Loh, orang mengenal Tuhan. Orang mengenal Tuhan gak pusing sudah.
Ya, kesaksian dari istri saya. Kalau dia mau bersaksi, saya wakili aja biar cepat. Tahun lalu dia dapat kerjaan di hospital. Wow, hebat. Ini kerjanya Sabtu Minggu harus kerja. Istri pendeta ya sudah. Istri pendeta Minggu kerja. Lah kalau semua jemaahnya ikut-ikut dia Minggu kerja, gereja kan kosong semua sudah ya. Gimana? Oh, dia ambil keputusan nggak bilang saya sudah. Dia langsung keluar sudah. Saya keluar. Berarti dia keluar terus gimana saudara? Ya. Terus dia kerja di pabrik teh, alergi nggak bisa keluar. 6 bulan saudara. Kita berdoa Tuhan. Terima kasih. Tuhan bilang sama saya, padang gurun kau akan lewati. Saya saksikan pastor saya waktu saya di sama kalian. Padang gurun kau akan lewati. Tapi aku bisa. Saudaraku, yang namanya hidup di padang gurun tidak enak, saudara. Tapi saya sudah mati. Saya nggak pernah, saya pinjam uang sama orang bisa. Saya minta uang sama orang hari juga dikasih. Tapi aku punya Tuhan yang hidup. Aku nggak belajar mengenal Tuhan. Penyembahan juga. Kalau penyembahan tiap pagi harus air mata, harus basah semua sudah Tuhan. Oh, kita kayak penyembahan sudah. Ya, selesai 6 bulan. Pagi-pagi dia dapat telepon. Dia dijawab. Dia bilang nomor kau asing. Siapa ya? Dia bilang, siapa ini? Lu yang nggak tahu, nggak kira harus penyembahan. Namun nggak tahu. Coba ditelepon. Who is this? Gak dijawab. Saya bilang, coba dijawab. When do you need it? Saya bilang, when do you need it? No, katanya. Dicari-cari siapa ya? Terus ditelepon, kamu ini siapa? Itu bosnya yang lama yang tadi di hospital. Nah, tahun lalu waktu dia kerja kan dia butuh kerjaan. Sekarang dia nggak butuh kerjaan karena dia butuh Tuhan. Bosnya yang butuh dia, saudara. Dia datang. Saya ajarin dulu. Nanti kamu bilang gini. Dia bilang nantang bosnya. Bos, do you need to work? Ya. Yeah. Full time or part time? Full time. Okay, good. What day is my schedule? Can you work Sunday? No. I can't work Sunday. Okay, no, I'm not gonna work. I'll give you a schedule on Sunday. Jadi sampai hari ini, saudara, dia tidak bekerja hari Minggu. Tadinya saya kok khotbah di mana-mana malu loh. Istrinya mana? Ya Pak Denny. Istrinya mana Pak? Kadang-kadang masih dimanipulasi sedikit. Dia gantikan temannya kerja. Manipulasi sedikit, padahal dia kerja. Orang yang mengenal Tuhan dengan baik, dia nggak takut. Kamu nggak mau hari Minggu kerja? Quit! I get you out. Silahkan. Allahku sanggup memelihara, mencukupi kebutuhanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini loh saudara. Orang kalau kenal Tuhan, nggak pusing kenal Tuhan, bukan jangan sekedar kenal Tuhan ya. Kenal Tuhan dengan sungguh. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Nanti nyanyi itu ya. Supaya kita sadar. Nah yang kedua, saudara, bukan cuma mengenal Tuhan dengan lebih ayat 18. Tadi pertama berdoa minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Yang kedua, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Loh ini untuk orang Kristen loh. Ini kalau Pastor Sam berdoa gini kira-kira sudah senang gak? Tuhan tolong Pak Denny ini Tuhan. Biar mata hatinya terang. Pak Denny mikir sudah. Emangnya Pak Sam ini mikir saya mati hati saya gelap apa gimana? Loh ini mau berdoa. Saya sudah baca ayat bolak-balik. Tapi waktu saya merenungkan, saya dapat kebenaran firman Tuhan luar biasa. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Kalau begitu, banyak orang Kristen masih mata hatinya saudara yang bilang. Saya kalau saya bilang itu nyindir, nggak enak.
Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Kalau mata hatinya tidak terang, berarti masih benar itu. Saya mau tanya, memangnya hati punya mata? Sudah kok kita baca di sini kata hati dan bahasa Yunani ada beberapa kata ya, tapi yang dipakai kata kardia. Kata kardia itu menunjuk kepada sentral kehidupan. Jadi sudah dikasih Tuhan, kenapa minta hati yang terang? Nggak salah ini pastor. Memangnya mata hati saya gelap? Sudah Kristen dong. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen perlu didoakan supaya punya mata hati yang terang. Sebab dengan mata hati yang terang, dia dimampukan untuk dapat melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kenapa? Karena selama ini kita hanya mata jasmani yang terbuka, mata jasmani yang terang. Akibatnya kita silau oleh gemilaunya dunia, karena kita hanya melihat apa yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Parkir ke Walmart, Pak beli garam dulu ya. Beli garam jam sekarang di Walmart, di Indonesia di pasar. Kemana Mam? Ke Walmart beli garam. Iya ampun, garam 99 sen aja beli di Walmart. Cari parkir dulu ya. Yang ada sepi. Jam itu berhenti. Dia naik Honda Civic jam ya. Honda Civic tahun 98 beri. Waktu dia mau turun, mobil pakai pintunya buka, jebret ke atas, jebret tes. Yes. Kira-kira apa yang terjadi sudah? Silau dia saudara. Kapan ya gua punya suami yang kaya raya, bisa beli Tesla? Nasib punya suami aja cuman kerja Uber, ya hari cuman nguber-nguber. Ya mobilnya Honda Civic 98 gak ganti-ganti. Coba kayak tante-tante itu, pasti suaminya kaya itu, mobilnya Tesla. Buka pintunya, jebret ke atas, jebret ke atas. Kenapa? Mata hatinya gelap. Kalau mata hati gelap, mata apa yang terbuka? Mata jasmani yang tidak. Padahal kitab Kolose pasal 1 dan pasal 3 ayat 1 dan 2, jikalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saya mau tanya, perkara yang di atas itu yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Nah kalau berdoanya kok terus yang kelihatan terus? Saudara yang dikasih Tuhan, ini ya saudara, aku berdoa supaya menjadikan mata hatimu terang. Orang yang mata hatinya terang, dia bisa mengerti apa yang tidak kelihatan. Dia bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan adalah hal yang ada dalam kerajaan surga, hal-hal rohani. Apa yang kelihatan adalah hal-hal jasmani. Saya mau tanya, doa buat mobil boleh nggak? Jangan nanti sudah pulang terus berkatanya pendetanya sesat. Aku lagi butuh mobil malah gitu kan, suamiku nggak jadi belikan mobil, nggak sesat. Ya silahkan. Tapi saya mau tanya, sudah nanti ganti mobil, sudah kan bosan juga. Tunggu 5 tahun dan bosan minta ganti lagi. Tapi kalau engkau punya mata hati yang terang, nggak bosan-bosan. Istri sudah 30 tahun itu terus nggak bosan-bosan juga. Lu banyak suami sekarang bosan sama istrinya loh. Kok nggak mati-mati ya sih? Kenapa? Karena dia mata hatinya gelap. Mata jasmaninya aja sudah kulihat. Orang kok matanya terang, dia lihat. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung. Lagunya itu kan. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku terkagum. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Tadi sambungannya itu tadi. Dan ku ingin saudaraku, kau sudah memberikan yang terbaik dalam hidupku. Sadar, Tuhan terima kasih. FIC biar kecil-kecil begini, ini yang terbaik buat saudara. Jadi gak usah mikir-mikir aneh-aneh saudara. Pusing mas terusan ini. Ya sampai rambutnya habis semua.
Gimana saudara bikin musik bisa tenang ya? Apa tadi? Supaya menjadi mata hatimu terang. Nah saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata dengan jelas. Tapi yang menjadi masalah sekarang, memikirkan mencari hal-hal yang gak kelihatan, yang di atas itu kok susah banget ya. Kenapa? Karena mata hatinya tidak diterangi. Yang diterangi cuma mata jasmaninya. Mata jasmani kalau mulai kabur, bacanya mulai gak jelas, apa yang terjadi saudara? Kalau mata jasmani mulai kabur, kita kemana? Dokter mata dirawat ya. Dok, kok matanya kok jadi kabur ya dok? Lihat M kok jadi M ya dok? Oh sudah, ini sudah minusnya juga tambah tante, plusnya juga tambah tante. Pakai kacamata tante ya? Harus ya dokter? Iya. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya bisa baca jelas lah tante dokter. Tapi kalau mata rohaninya nggak jelas, kok nggak ada yang mau berubah ya sama Tuhan saudara? Mata rohaninya gelap, terus nggak yang dilihat jasmani, terus saudaraku yang dikasih Tuhan, hal-hal yang tidak tampak ini penting, karena semakin kita melihat kerajaan Allah dengan yang tidak nampak dengan mata iman, maka semakin pula kita akan melihat dunia sebagaimana adanya. Hati yang gelap hanya silau oleh kemelapnya dunia, tapi hati yang diterangi, dia bisa melihat apa yang sesungguhnya dia butuhkan. Menjadikan matamu hatimu terang agar kamu dapat melihat. Nah, kalau mata hati terang, dia bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Nah, ini jawabnya. Jadi baca ayat Alkitab itu luar biasa loh. Kalau baca ayat atau saya mengkhotbahkan ayat, biasakan jangan ambil satu ayat, wah, satu kebaktian itu 20-30 ayat, saya pusing. Mam, tadi kebaktian ayatnya mana mam? Duh, mami pusing kan? Ayatnya banyak banget kan? Tapi kalau sudah satu pasal, satu perikop gini kan gampang. Mam, khotbahnya di mana? Efesus 1 ayat 15 sampai 21. Oh, ayat Alkitab itu kaya kalau kita mau menggalinya, saudara. Masalahnya kita nggak mau menggali, lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Ini loh. Agar kamu mengerti. Nah, orang yang mata hatinya diterangi, mata hatinya tidak buta, dia apa? Dia mengerti ada pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi kenapa nih titik 2 ini di dalam bahasa asli nggak ada ya sudah. Di dalam bahasa asli nggak ada titik 2. Jadi dibagi 3. Yang pertama, orang yang matanya hatinya terang, dia mengerti ada pengharapan di dalam Tuhan. Ini bedanya. Orang yang mengerti akan adanya mata hati yang diterangi, dia tidak pusing dengan apapun juga, sebab dia yakin bahwa selalu ada pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan hidup kekal. Jadi saudaraku, saya nggak anti kesembuhan. Saya percaya, saya berdoa untuk kesembuhan, saya berdoa ada mujizat, saya berdoa ada kesembuhan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya juga percaya ada hidup kekal yang disediakan bagi orang yang mencintai dia dan mengasihi dia. Dan saya bilang saudaraku, ngapain hidup di sini lama-lama? Oh, saudaraku, masalahnya tambah banyak kan saudaraku ya. Oh, kemarin saya tanya ada orang tanya saya, Pastor lu gerejanya di mana? Oh, setiap minggu saya keliling, Om. Boleh minta kartu? Enggak, saya nggak punya kartu, saya nggak suka promosi. Saya minta nomor teleponnya aja, Om. Kalau saya mau khotbah di mana kasih tahu. Oh iya, Om teleponnya berapa? Sebentar. Ditanya nomor telepon aja nggak ngerti, saudaraku. Ditanya nomor teleponnya sendiri aja nggak tahu. Sebentar ya, nak, sebentar. Ini nih nomor telepon saya ini, dikasih. Ditempel di situ. Ini. Kenapa kok bisa gitu? Hidup di dunia ini makin lama makin susah ya Pak Bu ya. Nomor telepon aja kita nggak bisa hafal loh. Masih mau hidup lama-lama di sini? Loh, di sana enak kok saudara. Nggak usah ngapal-ngapal nomor telepon. Karena kita nggak boleh telepon lagi. Nggak usah pusing-pusing bayar mortgage. Karena kita sudah punya rumah. Bahkan Alkitab berkata dalam bahasa Inggris dikatakan, do not let your heart be troubled. In my father's house there are many. Bukan apartemen, mansion. Di sini cuma rumitan, 1 bedroom, saudara. Kadang-kadang 2 bedroom, 1 bath. 1 kamar mandi dalam, 1 kamar di luar. Kamar di luarnya di Fons sebelah. Tapi
tapi di surga. Agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi orang yang mengenal Tuhan dan mata hatinya terang, dia tidak pusing karena dia punya pengharapan di dalam segala sesuatu. Bahkan kalaupun pengharapan di atas muka bumi ini selesai, ada pengharapan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Hebat ya firman Tuhannya, saudara. Hebat, saudara. Cuman problemnya karena kita nggak pernah mau baca. Apalagi pengharapan apa? Pengharapan akan hidup tanpa dosa. Aduh, di dunia ini mau nggak berdosa aja kok susah, saudara ya. Mau ngatur mulut aja nih, kok disiplin mulut susahnya minta ampun ya, saudara. Asal marah dikit, monyet keluar. Ngomong masalah dikit, binatang keluar, saudara. Kok susah banget. Bayangkan, saudara, hidup di sana itu hidup tanpa dosa, saudara. Hidupmu dan hidupku diubah sekejap mata, disempurnakan, mengenakan tubuh kebangkitan sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Apa enggak luar biasa? Apalagi hidup dalam pengharapan, upaya menanti setiap orang. Nah, saudara dikasih Tuhan, masalahnya adalah kita tidak menyadari pengharapan, ada pengharapan itu. Tapi bukan hanya pengharapan. Jadi orang yang mata hatinya terang, dia punya pengharapan. Bukan hanya pengharapan saja, tapi apa juga, saudaraku? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bukan hanya pengharapan, tapi juga kita beri kekayaan. Orang yang mata hatinya terang, dia akan bisa melihat kekayaan yang ada di dalam Kristus. Orang yang hidupnya kaya di dalam Kristus, dia nggak gampang mengeluh dan dia nggak gampang putus asa dan dia nggak gampang rendah diri. Rendah hati harus, tapi rendah diri no way. Rendah diri itu gini, kalau fellowship nyari tempat paling pojok. Kalau ada kursi satu sama meja satu, dia duduk di situ. Kalau fellowship, dia nggak suka kumpul sama orang-orang, karena dia merasa apa? Ini ongkere, kerjanya cuma loper koran. Di Amerika baru 2 tahun, tinggalnya rumitan, tiap bulan bayar 500. Yang 500 bayar ke Indonesia untuk hidup tiap hari cuma 300. Jadi dia rendah diri, nggak bisa kumpul dengan orang. Ini orang yang tidak menyadari bahwa dia kaya di dalam Kristus. Saya dulu gitu, saya lihat orang kaya. Saya dulu tinggal di Jakarta sama om saya. Om saya itu pendeta GKI Gunung Sahari tahun 84. Nah itu yang datang kan orang-orang suge-suge, kaya-kaya, saudara. Begitu ada ting dong, saya lari ke kamar, saudara. Saya tengok ini. Kalau sudah keluar, saya keluar lagi, saudara. Nah, saya datang dari Salatiga, kere, saudara. Bapak saya cuma supir mobil, mama saya guru. 84 mama saya meninggal. Saya paling takut untuk bertemu dengan orang. Kenapa? Karena saya tidak mengenal ayat ini. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya, kita semua sama. Kamu makan McDonald, aku juga bisa. Bacon, egg and cheese, McGriddle, aku juga bisa beli. Kamu makan PFC, aku juga bisa. Karena aku kaya di dalam Tuhan. Biarpun gaji minimum, tapi upah maksimum. Saudaraku, ini orang betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Loh, ini ayat kalau dipegang, saudaraku, luar biasa, saudara. Kita orang-orang kaya, amin. Ayo bilang kanan kiri, kita kaya. Kok mobilmu kok rusak-rusak pak gitu? Kaya. Nanti bahasa Efesus pasal 1 ayat 3-14 loh. Itu kekayaan yang kita diberikan kepada kita. Dipilih, ditebus, diampuni dosa, dijadikan anak, dimeteraikan. Oh, orang-orang masih cari, mau ke surga aja masih bingung. Sementara kita, surga sudah menjadi bagian kita. Apa kita nggak kaya? Loh, Bapak kita ini yang punya surga kok. Yang mulai semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan sesuai dengan amal baktinya. Semoga diterangi jalannya. Ini petugas PLN ini, diterangi jalannya. Semoga apa itu?
Semoga dilancarkan jalannya. Nah, ini petugas DPU, Departemen Pekerjaan Umum, dilancarkan jalannya. Tapi kalau kita mati, pulang ke rumah Bapak kita. Bapak kita yang punya surga. Bangga jadi orang Kristen. Dasarnya tahu ayat ini. Jadi kalau ditanya orang nggak usah pusing, Pak, Ibu Kristen ya? Iya, iya, iya. Ya gitu loh saudara. Om tanggal Kristen ya? Iya. Kalau makan berdoa, ya saya berdoa. Orang Kristen kalau makan berdoa. Kalau orang agama lain mau makan nggak usah berdoa. Tapi orang Kristen kalau mau makan berdoa. Saya pernah ada ceritanya kan? Ada pendeta nginep di hotel. Dikatakan pendeta diskon 50% off. Senang nginep situ. Ajak keluarganya 50% off, yeah, 50% off, yeah, nginep. Free breakfast, dapat kapan lagi 50% off pada breakfast, nginep situ. Pagi sudah breakfast selesai, dia check out, dapat bill. Kok nggak diskon? Kristen ini, Kristen. Front desk-nya bilang, ya saya lihat Bapak mau makan nggak berdoa, saya pikir Bapak bukan Kristen. Jadi orang Kristen beda. Ini mengenal kekayaan. Terus diangkat lagi S19, selesai habis ini. Saya janji selesai. Main musik silakan berdiri, maju. Ya. Mana S19 ini? Dan betapa hebat kuasanya bagi siapa? Kita. Ragu-ragu sih sudah. Dan betapa hebat kuasanya bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Tapi yang percaya loh. Yang nggak percaya jangan harap kuasa loh. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Bisa nggak? Ya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus yang membangkitkan dari antara mati. Ayat 18, ayat 19 lebih jelas. Ini 20 kepanjangan sudah. Pusing nanti kita pulang. Ya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, sudah dikasih Tuhan. Kenapa? Jadi waktu mata hati kita diterangi, kita mengerti ada pengharapan, kita mengerti kita adalah orang-orang yang kaya, dan yang terakhir, kita adalah orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa untuk apa? Kata kuasa yang dipakai di situ adalah bukan sekedar kuasa yang kecil, tapi kuasa yang hebat. Kata hebat di situ dipakai kata mega. Jadi hebat kuasanya bukan kuasa yang kecil, tapi kuasa yang besar. Kuasa yang besar untuk apa? Bukan sekedar bersaksi dengan mujizat, dengan kuasa, dengan tanda ajaib, tapi juga kuasa yang memampukan kita bertahan di dalam segala perkara. Hidup orang Kristen kadang-kadang harus menghadapi masa-masa sulit. Tapi kalau mata hati kita terang, kita tahu pengharapan apa, kita tahu ada kekayaan, dan kita tahu kita diberi kuasa untuk kita bertahan dalam segala perkara. Mari kita berdoa, hidup dalam next level, build strong, mengenal Tuhan dengan benar, dan yang kedua, mata hati yang diterangi oleh Tuhan.